Masih hangat topik seputar warkop yang dipercaya karena santet atau kiriman ilmu hitam. Banyak netizen di Twitter yang membagikan pengalaman serupa tentang bisnis kuliner mereka. Berawal dari pengguna Twitter @sign4uuu yang membagikan tentang pengalamannya di mana warkop milik keluarganya terkena kiriman ilmu hitam, seperti santet hingga guna-guna agar dagangan dan makanannya tidak laku. Rupanya banyak netizen di Twitter yang membagikan pengalaman serupa ketika dihubungi Detik Food. Indri mengaku bahwa warkopnya ini memang terbilang baru dan lokasinya di Depok. Tapi banyak sekali kejadian aneh yang menimpa keluarganya, mulai dari makanan yang dipenuhi belatung sampai bubur hingga makanan lainnya yang cepat basi. Sama kayak warkop punya ibu saya, biasanya rame, terus tiba-tiba jadi sepi, gak ada yang beli. Mentok sehari yang beli satu orang. Setelah sekian lama, tiba-tiba ada kakek-kakek ngasih tahu kalau di depan pintu warung itu ada yang ngasih tanah kuburan. Biar usaha ibu aku jadi sepi gitu, ujarnya. Begitu juga kisah warung soto yang dibagikan oleh Hinjinak XX di Twitter. Ia menjelaskan salah satu pamannya pernah buka usaha warung soto. Selama 4 bulan usahanya berjalan lancar, bahkan bisa laris sampai 100 porsi. Namun semuanya berubah setelah masuk bulan kelima, penjualan menurun drastis. Ternyata ada orang iseng menutup pandangan orang-orang ke warung soto milik pamannya tanpa tutup. Padahal warung soto pamannya buka seperti biasa. Setelah ditelusuri lebih lanjut, semua ini ulah dari santet yang dikirim oleh saingannya. Karena hal ini juga sang paman jadi malas melanjutkan bisnis kulinernya. Ada juga kisah netizen yang ikut membagikan pengalaman kelamnya saat usaha makanan. Ia bercerita bahwa sang suami pernah usaha makanan seperti warung nasi. Awalnya usaha laris manis, bahkan dalam sehari bisa dapat omset 700.000 sampai 7.500.000. Namun setelah itu penjualan menurun drastis, kisaran harganya sekitar 150.000 sampai 200.000. Nasi dagangannya juga cepat basi. Banyak orang pintar yang menyebut bahwa usaha suaminya dikirimin sejenis guna-guna. Tak hanya usaha warkop, warung nasi sampai warteg saja yang kena imbasnya. Ada juga cerita tak enak dari anak penjual kue basah, yang lagi-lagi usahanya harus turun ketika mendapatkan kiriman guna-guna dari pesaingnya. Masih tidak tahu penyebab awalnya, banyak yang menyangka ada yang tega membuat sang ibu sakit mendadak agar tidak jualan kue basah lagi di depan pabrik. Terlepas dari kebenarannya, sampai sekarang orang-orang di Indonesia masih mempercayai hal-hal mistis yang tak kasat mata, terutama orang-orang yang tinggal di daerah yang masih kental dengan budaya dan kepercayaannya yang dianut sejak dulu. Nah, itu jadi cerita-cerita dari para netizen tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya dan percaya atau nggak percaya, silakan kembali kepada diri masing-masing.